Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 110 bagian ketiga. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatanfukhu fiha fataku. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun yang didahului harokat dhammah. Maka cara bacanya kaf dipanjangkan 2 harokat saja. Fatakunu toy. Hukumnya harfulin atau huruf lin, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya adalah dilembutkan atau dilunakan. Toiram. Huruf ro dibunyikan secara tafkhim karena ro berharokat di atas, yaitu tanwin fathah. Cara membacanya adalah ditebalkan, pangkal lidah kita diangkat. Toiram. Ram hukumnya adalah iqlab, sebab ada harokat tanwin fathah yang menghadapi huruf ba. Maka bunyi tanwinnya diganti bunyi mim, jadi toiram disertai bunyi dengungan. Toiram. Dalam cara membaca iqlab ini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah dengan merapatkan bibir yang disebut dengan itbaq syafatain. Jadi bibir kita rapat tapi tidak menekan atau lunak ya. Toiram. Pendapat yang kedua adalah dengan merenggangkan bibir kurang lebih 1 helai kertas atau disebut dengan furjah syafatain. Bibir kita direnggangkan, sedikit disisakan. Bunyinya akan lebih samar. Toiram. Lalu saya menggunakan yang mana? Saya menggunakan yang rapat. Toiram biizni. Ni hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Cara membacanya, huruf nun dipanjangkan 2 harokat saja. Biizni wa tub. Kemudian selanjutnya ada hukum qalqalah sughra, sebab ada huruf qalqalah yaitu huruf ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka huruf ba ini kita pantulkan dengan pantulan yang kecil. Watu beriul. Huruf ro dibunyikan secara tarqiq, sebab ro berharokat kasroh. Maka bacanya tipis, pangkal lidah datar. Watu beriul. Kemudian ada hukum alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun dibunyikan dengan idhar atau jelas, dinamakan dengan idhar qomari. Watu beriul ak. Huruf kaf dari segi suaranya kuat, syiddah ya, ak. Dari segi anginnya keluar. Untuk kaf yang sukun, anginnya keluarnya setelah suara keluar, ak, belakangan. Al-akmahawal. Wal ada alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Wal ab. Ada hukum qalqalah sughra, sebab huruf
Ba ini qalqalahnya sukunnya asli ya, dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya ba dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wal abrasa, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat fathah, maka dibacanya tebal. Wal abrasa biizni, ni hukumnya mad tabi'i zahiri sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah, maka nun dipanjangkan 2 harokat ya, jadi walaupun berhenti 2 aja. Biizni, di atasnya ada tanda waqaf jaiz, boleh berhenti boleh terus. Wa id tukhriju, huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab ra berharokat di bawah yaitu kasrah. Cara bacanya ra dibunyikan dengan tipis, pangkal lidah datar ya, nyantai lidahnya rileks. Wa id tukhrijul, kemudian ada hukum alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Maka cara baca lamnya adalah dibunyikan dengan jelas atau idhar. Alif lam qamariyah biasa disebut dengan idhar qamari. Al-mau, mau harfulin sebab ada waw sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Al-mauta, ta hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab ta berharokat fathah panjang. Cara membacanya ta dipanjangkan 2 harokat. Al-mauta biizni, ni hukumnya mad tabi'i zahiri sebab ada ya sukun didahului harokat kasrah, maka nun panjang 2 harokat. Biizni, di atasnya ada tanda waqaf jaiz, boleh berhenti boleh terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Wa idh tukhrijul mauta biizni. Oke, pertanyaan hari ini. Sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.